sisi kanan. Kita masuk. Oke, kita 4,7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan salah satu kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas ya. Ya, silakan kalian mau berdiri. Oke, silakan yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan bajunya. Kalian siapkan alat tulis dan juga buku ya. Alat tulis yang kalian bawa, silakan kalian siapkan. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Oke, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan kita semua di tengah pandemi. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri ya untuk menyanyikan lagu nasional. Bapak coba ingin ingatkan kembali tentang pertemuan yang di minggu yang lalu atau pertemuan di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar atau membahas tentang apa? Angkat tangannya. Ya silakan. Substansi hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Oke, substansi hak dan warga negara menurut Pancasila ya. Terus selanjutnya Bapak ingin tanya ini ya. Menurut kamu adakah di sila pertama itu tentang pelanggaran kewajiban warga negara? Ada. Ya silakan. Adapun kewajibannya, setiap warga negara berkewajiban menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Oke, tepat sekali itu pertama ya. Itu jawabannya. Materi pembelajaran kali ini yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Melalui model pembelajaran berbasis problem based learning dan pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan berikut. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menguraikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil diskusi analisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara sistematis dan terperinci. Oke, selanjutnya adalah peta konsep di pembelajaran kita kali ini. Coba perhatikan dulu gambar A dan gambar B. Apa yang dapat kamu lihat dari gambar A? Ada yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangannya. Terdapat pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas dengan menyerobot melewati zebra cross saat lampu merah menyala. Kalau dibandingkan dengan gambar yang A, itu gambar B. Apa yang kamu lihat dari gambar B? Ada yang ingin menyebutkan angkat tangan? Ya, silakan. Pada foto itu memperlihatkan pengendara kendaraan bermotor yang taat akan lalu lintas, di mana merupakan kewajiban warga negara untuk mematuhi aturan lalu lintas. Oke, coba kalau kamu lihat di sini, itu adalah zebra cross itu adalah sebenarnya adalah juga untuk bagi pejalan kaki atau penyeberang. Berarti si pengendara bermotor ini adalah melanggar hak daripada pejalan kaki, ya seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Yang pertama tadi ya, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah yang membuat adalah tentang sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, ada yang tahu nggak egois itu apa? Maka coba silakan. Egois adalah kecenderungan untuk memprioritaskan keinginan dan kebutuhan sendiri di atas kebutuhan dan keinginan orang lain. Oke, tepuk tangan tanggapannya ya, tanggapan saya ya. Jadi tadi egois adalah sikap mementingkan diri sendiri dengan apa tidak mementingkan daripada orang lain. Jadi sikap egois di sini itu dapat mengakibatkan adanya pelanggaran hak warga negara. Sampai di sini apakah ada yang menanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ya contoh pelanggaran hak warga negara.
pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara? Ada nggak? Kita kamu. Ya silakan. Contoh pelanggaran hak warga negara, alih fungsi trotoar menjadi tempat jual pedagang kaki lima. Oke, tepuk tangan tepat sekali ya. Pendapatnya tadi. Oke, untuk selanjutnya biarkan diskusi ya. Jadi kelompok ganjil itu kelompok 1 dan kelompok 3 kemarin udah Bapak bagi di grup WA, yaitu tentang contoh, sebutkan contoh dan analisislah kasus pelanggaran hak warga negara yang ada di sekitar kalian. Oke, terus selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD. Kelompok 1 akan silakan untuk kelompok 1. Usahakan hasil diskusi atau hasil kerja daripada kelompok kalian itu merupakan hasil pemikiran dari seluruh anggota kelompok, karena Bapak akan menilai keaktifan dan juga keterampilan kalian. Silakan Bapak berikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Silakan. Nah, misalkan kelompok 2 tadi mendapatkan soal tentang cari dan analisislah kasus pelanggaran terhadap kewajiban warga negara. Jadi nanti silahkan kamu cari pelanggaran terhadap kewajiban warga negara itu apa. Silahkan kalian bisa gunakan HP kalian untuk mencari tambahan informasi dan silahkan ditambahkan di hasil diskusi. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusi kelompoknya dan mepresentasikan. Untuk kelompok yang lain silakan nanti menanggapi hasil diskusi daripada atau presentasi daripada kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kami adalah 1. Penangkapan seseorang yang tidak berlandaskan hukum. Keempat, pendidikan yang tidak merata. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sayangnya di Indonesia sendiri tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai. Pada beberapa desa terpencil, pendidikan yang layak sepenuhnya merata ini karena keterbatasan dan sumber daya lainnya. Oke ya, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1 ya. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 menanggapi hasil presentasi daripada kelompok 1. Silakan. Kami sependapat dengan kelompok 1. Menurut kelompok kami, beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara adalah 1. Penangkapan seorang yang tidak berlandaskan hukum. Kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi adalah kurangnya optimalisasi penegakan hukum sehingga sering terjadi kasus salah tangkap peran atau perbedaan perlakuan umum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan jabatan dan sebagainya. Oke ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 3 tadi yang sudah menjelaskan. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil daripada presentasi kelompoknya. Silakan nanti bagi kelompok yang lain itu untuk menanggapi hasil presentasi daripada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Contoh pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam pembela negara, yaitu seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya atau melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa. Terima kasih. Oke, silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Tanggapan kelompok kami atas presentasi kelompok 2 yaitu kami sependapat dengan kelompok 2. Menurut kelompok kami, contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kami adalah tidak atau menghindari membayar pajak. Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara terhadap pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oke ya, tepuk tangan buat presentasi kelompok tadi dan juga tanggapannya, tepuk tangan semuanya ya. Bisa kembali ke tempatnya lagi. Oke,
Jadi kehidupan kalian kita sebagai warga negara itu akan berjalan dengan harmonis apabila ada hubungan baik antara hak dengan kewajiban warga negara, ya. Jadi jangan sampai kita hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, tetapi tidak memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Untuk selanjutnya, Bapak tadi terutama dari hasil diskusi itu Bapak sudah menilai keaktifan kalian dan juga keterampilan kalian, ya. Nanti akan mendapatkan nilai tambahan dalam penilaian. Dari tadi awal proses pembelajaran sampai sekarang, apa saja yang sudah kalian pelajari tadi dari apa yang sudah kalian dapatkan? Salah satu teman-teman, ya silakan. Hari ini kita sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh, pengingkaran kewajiban warga negara membuang sampah sembarangan, tawuran antara pajak dan menghindari membayar pajak. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang sudah menjawab tadi. Dari awal proses pembelajaran tadi sampai sekarang, apakah kalian, gimana perasaan kalian? Kalian senang nggak? Senang ya. Oke. Silakan ada yang ingin menyampaikan kira-kira manfaat dari pembelajaran kali ini apa? Ya. Oke, silakan. Manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat mengetahui tentang contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang dengan tentunya menghindari adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, tepuk tangan ya. Oke, untuk selanjutnya silakan. Adakah yang ingin membacakan atau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Ya, apa tangan? Silakan. Kesimpulannya adalah ada kewajiban merupakan satu instrumen yang saling terkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil apabila di antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan seimbang. Oke, tepuk tangan ya. Ya, Bapak ucapkan lagi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ya, di mana setelah kita pelajari tadi diharapkan kalian semua